warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Di sini di materi pengalaman ini ada eh, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan pengalaman? Ya, Renita? Ya, bagus. Iya, Ziad? Ya, betul. Ya, eh, ya. Selanjutnya PPT-nya Andre di itu. Next. Nah, yang disampaikan oleh Renita dengan Zia tadi itu benar. Di sini pengalaman adalah peristiwa yang dialami dalam hidup seseorang atau diri kita sendiri. Nah, di dalam pengalaman itu ada dua macam. Yang pertama, pengalaman yang menyenangkan dan yang kedua, pengalaman yang menyedihkan. Nah, eh, bisakah Renita contohkan apa pengalaman yang menyenangkan yang pernah terjadi dalam diri Renita? Ya, ya. Yang dibilang Renita tadi itu adalah contoh eh, eh, peristiwa yang menyenangkan. Nah, sedangkan peristiwa yang tidak menyenangkan, apakah saudara Ziad bisa menjelaskan contoh dari peristiwa yang tidak menyenangkan? Oke. Nah, itu yang telah disampaikan oleh Renita sama Zia tadi, itu adalah pengalaman tentang yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Di dalam peristiwa peristiwa itu ada dua macam, yaitu yang tadi menyenangkan dan tidak menyenangkan. Lanjut. Next. Nah, di sini eh, Ibu akan membahas tentang eh, peristiwa menyenangkan. Contohnya itu seperti bermain angklung di dalam kelas bersama teman-teman. Nah, di sini ada yang tahu nggak angklung itu apa? Baiklah, Ibu akan menjelaskan yang dimaksud dengan angklung. Angklung adalah alat musik multi yang secara tradisional berkembang dalam baiklah, di sini eh, Ibu akan menjelaskan eh, peristiwa menyenangkan saat bermain angklung bersama teman-teman di dalam kelas. Nah, sebelum mengetahui lebih jauh apa itu angklung, di sini ada yang tahu nggak yang dimaksud dengan angklung itu apa? Ya, alat musik.
Ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan angklung. Angklung itu alat musik tradisional yang berkembang dalam masyarakat Sunda di suku Sunda. Nah, alat musik ini cara memainnya itu dengan cara apa ya? Dipukul karena kita tidak mempunyai alatnya, jadi tidak bisa secara langsung untuk mempraktekinya. Nah, di sini eh, di dalam peristiwa menyenangkan, kalau kita bermain angklung, kita bisa sambil bernyanyi. Nah, contohnya kita bisa bernyanyi yang judul nyanyiannya Gundul-Gundul Pacul. Nah, di sini ada yang tahu nggak nyanyi Gundul-Gundul Pacul? Kenapa, Renita? Eh, kan di dalam peristiwa peristiwa itu peristiwa menyenangkan itu ibu mengambil dari segi kita bermain alat musik di dalam kelas bersama teman, contohnya itu kan angklung. Nah, tetapi karena kita tidak memiliki alat alat angklung, alat musik seperti angklung itu, jadi kita tidak bisa mempraktekkan secara langsung. Namun ketika kita ingin memainkan alat musik, pastilah kita sambil bernyanyi. Nah, di sini ibu memberi contoh seperti nyanyi gundul-gundul pacul. Nah, di sini apakah ada anak murid yang bisa menyanyikan lagu gundul-gundul pacul? Ya, coba silahkan Zian. Ya, oh, ya. Nah, ini adalah lirik lagu Gundu-Gundu Pacul. Ya, kenapa? Ya, silakan Renita. Ya, nah itulah lirik dari lagu Gundul-Gundul Pacul. Eh, nah, yang dari yang setelah Ibu jelaskan tadi itu kalau peristiwa menyenangkan. Nah, kalau peristiwa yang menyedihkan itu Ibu memberi satu contoh. Contohnya itu ketika kita sedang bermain bersama teman di kelas ataupun di sekolah, di kelas ataupun di rumah ataupun dimanapun tempat yang biasanya kita bermain, tiba-tiba ada kejadian yang membuat kita terjatuh. Nah, itu pasti eh, kejadian yang menyedihkan kan bagi kita. Nah, itu adalah contoh untuk bagian yang menyedihkan. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengalaman, di dalam pengalaman ada dua macam. Eh, Baiklah, setelah kita mempelajari itu apa pengalaman dan berbagai macam-macam pengalaman. Nah, kesimpulannya pengalaman itu adalah peristiwa yang pernah terjadi pada diri kita sendiri. Nah, di dalam pengalaman itu terbagi dua macam, yaitu pengalaman yang menyedihkan dan menyenangkan. Dan tadi telah kita jelaskan dan saling berdiskusi bersama. Uh, Menurut Ibu, mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup
sampai di sini dulu. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Uh, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Uh, Baiklah, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.